Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Ya, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai instrumen penilaian. Jadi, instrumen penilaian ini terdiri dari beberapa ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Yang kedua adalah ranah afektif, dan yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Nah, untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, kita mulai pada bagaimana menilai pengetahuan seseorang atau penilaian pengetahuan. Jadi, dalam melakukan penilaian pengetahuan ini berarti kita melakukan suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif atau kecakapan berpikir dalam mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya mengenai pengetahuan faktual ya, yang sudah sempat disinggung di awal tadi. Nah, pengetahuan faktual ini adalah elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk mempelajari suatu ilmu atau menyelesaikan masalah di dalamnya. Nah, untuk subjenis dari pengetahuan faktual di sini adalah pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang detail elemen yang spesifik. Nah, boleh diberikan contoh, misalkan tempat pelaksanaan haji dan umroh, ya, berlokasi Mekah dan Madinah. Kemudian ayat-ayat Al-Quran ya, yang terkait pelaksanaan haji dan umroh, terkait dengan proses ya haji dan umroh itu. Kemudian bisa jadi ya siswa mungkin mempelajari huruf hijaiyah. Jadi ketika mempelajari huruf hijaiyah, siswa itu harus mengetahui jumlah huruf hijaiyah. Nah, kemudian bisa jadi juga ya siswa ingin mempelajari terkait peta negara Islam. Jadi ketika mempelajari peta negara Islam pasti mengetahui wilayah-wilayah yang mencakup. Nah, seperti itu. Selanjutnya mengenai pengetahuan konseptual, di mana hubungan-hubungan antar elemen dalam struktur besar yang memungkinkan elemennya berfungsi secara bersama-sama. Contohnya pengertian zakat mal, ya, orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan ketentuan haji dan umroh, seperti itu. Jadi contoh di sini terkait dalam satu ini ya. Jadi pada saat bulan Ramadan ya, untuk zakat mal, siapa-siapa saja yang bisa mengeluarkan zakat mal. Kemudian dalam bulan Ramadan juga ada hal-hal yang tertentu ya. Jadi yang membuat seseorang boleh untuk tidak berpuasa, seperti itu. Dan mungkin saja ketika bulan Ramadan ini masuk juga pada bulan yang di dalamnya kita bisa melakukan umroh ya. Nah, ini semua mencakup. Jadi dalam satu struktur yang besar memungkinkan elemennya berfungsi secara bersama-sama ya. Jadi bisa dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Itu maksud dari contohnya. Kemudian mengenai pengetahuan prosedural ya, di mana pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau mempraktekkan metode-metode penelitian ya, dengan kriteria-kriteria untuk menggunakan keterampilan tersebut ya. Bisa saja algoritma atau teknik dan metode lain sebagainya. Nah, untuk jenis dari pengetahuan prosedural ya,
bisa jadi pengetahuan tentang keterampilan dalam bidang tertentu ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu, dan pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat. Contoh, tata cara berwudu ya. Jadi keterampilan ya atau teknik. Nah, masuk. Kemudian tata cara sholat, tata cara haji dan umroh ya. Contohnya terkait pengetahuan prosedural ya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan ya terkait keterampilan atau teknik dan metode seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya mengenai pengetahuan metakognitif. Nah, mungkin kata atau istilah metakognitif di sini sudah tidak asing ya. Atau mungkin ada yang belum mengetahui apa itu metakognitif. Nah, di sini kita jelaskan ya. Jadi metakognitif adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar ya. Jadi seseorang itu tahu bagaimana ia belajar ya atau memperoleh pengetahuan. Kemudian kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah. Jadi dia mampu ya, dia memiliki kemampuan untuk menilai tingkat kesukaran dari suatu masalah yang dia hadapi. Kemudian kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Jadi dia tahu ya, dia memiliki kemampuan untuk mengamati sejauh mana pemahaman dia tentang suatu masalah atau materi ya, seperti itu. Kemudian kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan. Jadi seseorang ini mampu ya menggunakan berbagai macam informasi ya, karena di dunia atau di era sekarang ini untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah ya. Jadi untuk pengetahuan kognitif ini seseorang itu juga mengetahui ya bagaimana cara memanfaatkan ya berbagai informasi untuk mencapai tujuannya ya. Atau mungkin dia ingin memahami sesuatu hal ya, dia tahu bagaimana cara memperoleh informasi, mengolah informasi, dia paham seperti itu. Dan kemampuan untuk menilai kemajuan belajar sendiri. Jadi seseorang ini mampu ya bisa mengontrol atau bisa menilai bagaimana kemajuan dari proses belajarnya, seperti itu. Apakah dia merasa kurang, dia bisa meningkatkan ya, dia bisa membentuk suatu strategi untuk meningkatkan kemajuan belajarnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada ranah kognitif, dimana menurut Bloom ya, jadi mengkategorikan ya ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 sampai dievaluasi. Jadi kita bahas dulu mengenai tingkat pertama yaitu C1, yaitu mencakup pengetahuan ya, di dalamnya mampu mengingat dan menghafal. Kemudian untuk tingkat C2 ya agak naik tingkatannya, yaitu pemahaman, dimana dalam pemahaman ini berarti dia mampu menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Jadi siswa mampu melakukan hal-hal tersebut. Kemudian naik lagi satu tingkat yaitu C3, yaitu penerapan ya. Jadi siswa mampu menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah ya. Itu untuk C3. Kemudian C4 yaitu analisis. Jadi siswa mampu memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, kemudian mencari hubungan antar bagian. Selanjutnya kita naik lagi satu tingkat ke C5 yaitu sintesis. Dimana pada tahap ini berarti atau pada tingkatan ini siswa mampu menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Oke. Dan untuk tingkat teratas atau C6 ya, mengevaluasi. Jadi siswa mampu membandingkan nilai-nilai atau ide-ide atau bahkan metode dan sebagainya ya dengan standar tertentu
seperti itu. Jadi inilah tingkatan-tingkatan ranah kognitif menurut Bloom ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari ranah kognitif setelah direvisi ya, revisi Bloom ya oleh Anderson dan kawan-kawan itu tahun 2001. Nah, untuk C1 ya, ini hasil revisi ya. Jadi untuk C1 yaitu mengingat ya, mencakup yang awalnya mengingat dan menghafal itu mencakup fakta istilah atau peristiwa atau konsep dasar atau teori, prosedur, dan metode. Oke. Kemudian ketika naik lagi ke tingkat 2 ya, setingkat lagi masuk ke C2 yaitu memahami ya, dimana siswa mampu menunjukkan pemahaman tentang fakta dan gagasan dengan mengatur, membandingkan, menerjemahkan, memberikan gambaran, menguraikan, dan mengungkapkan gagasan-gagasan pokok ya. Jadi kita bisa melihat ranah kognitif ya, atau mengukur kemampuan kognitif siswa tersebut. Bisa kita gunakan tingkat-tingkat kemampuan ini ya. Jadi C1 mengingat ya, C2 memahami, kemudian yang kita naik lagi setingkat yaitu C3 yaitu menerapkan ya, mencakup, berarti kalau siswa berada di level C3 ya, mampu berada di level C3 ya, berarti siswa sudah mampu memecahkan masalah pada situasi yang baru dengan menggunakan pengetahuan, fakta, teknik, dan aturan-aturan yang telah dipelajari dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kita naik lagi satu tingkat yaitu C4, yaitu menganalisis ya. Berarti ketika siswa mampu mengerjakan soal pada tingkat C4 ya, berarti siswa mampu menelaah dan membagi masalah ke dalam bagian-bagian kecil dengan mengidentifikasi motif atau penyebab atau hubungan sebab akibat ya, atau menyimpulkan dan menemukan bukti-bukti untuk mendukung ya dalam proses generalisasi seperti itu. Kemudian naik lagi setingkat yaitu C5 ya, terkait mengevaluasi ya. Berarti ketika kita ya sebagai guru ya merancang soal pada tingkatan C5 yaitu mengevaluasi, berarti siswa diharapkan mampu ya. Pada tahap ini siswa itu mampu menyajikan dan mempertahankan pendapat dengan memberikan penilaian tentang informasi, kesahihan atau gagasan ya, atau kualitas pekerjaan berdasarkan seperangkat kriteria tertentu. Oke. Dan untuk level tertinggi ya dalam ranah kognitif itu C6, yaitu siswa bisa mencipta ya, yang artinya siswa mampu menggabungkan informasi atau bagian-bagian informasi dengan cara yang berbeda ya, yaitu menggabungkan unsur-unsur untuk membentuk pola baru atau mengajukan alternatif pemecahan masalah seperti itu. Jadi ketika kita merancang ya soal itu pada tingkat C6, wah berarti siswa sudah mampu ya menggabungkan informasi atau bagian yang informasi dengan cara yang berbeda seperti itu. Jadi inilah tingkatan-tingkatan ranah kognitif ya hasil revisi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya ini penggabungan ya. Jadi ada tabelnya di sini. Revisi taksonomi Bloom ya. Jadi untuk mengingat yaitu C1 ya, tingkat C1, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan yang terakhir adalah C6 yaitu menciptakan ya. Nah, ini bisa adik-adik perhatikan ya.
dan siapkan catatan terbaik kalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya teknik penilaian dan bentuk instrumen. Nah, jadi setelah kita tahu ranah kognitif ya, bagaimana itu ranah kognitif dan bagaimana tingkatan-tingkatan kognitif ya dari bisa diukur ya dari seseorang ya. Kita bisa mengukur dengan menggunakan ranah kognitif tadi dari C1 sampai C6 ya. Selanjutnya kita masuk pada teknik penilaian dan bentuk instrumen. Jadi teknik penilaian di sini ada beberapa jenis ya. Di antaranya tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa diberikan tugas, berarti itu adalah salah satu upaya dalam melakukan teknik penilaian ya. Jadi penugasan itu masuk dalam teknik penilaian. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai tes tulis ya. Jadi bentuk instrumennya ya. Dalam tes tulis itu berupa pilihan ganda. Bisa jadi itu untuk tes tulis dalam bentuk benar salah. Jadi ada pilihan, tentukan yang mana benar, yang mana salah gitu kan. Tentukan salah satunya. Apakah yang minta benar ya? Berarti silahkan pilih dari pilihan tersebut. Kemudian bentuk instrumen lainnya yaitu menjodohkan. Jadi ini sering kita jumpai ya waktu di bangku sekolah dasar itu untuk menjodohkan jawaban itu sering sekali kita jumpai. Kemudian untuk tes tulis ya, bentuk instrumen lainnya bisa berupa isian singkat dan uraian seperti itu. Jadi isian singkat, uraian itu sering sekali ya kalian jumpai. Oke, selanjutnya pada teknik penilaian untuk tes lisan ya. Jadi bentuk instrumennya itu adalah daftar pertanyaan ya. Karena bagaimana kita mengetahui jawaban dia, berarti kita harus melakukan pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyusun daftar pertanyaan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Jadi untuk daftar pertanyaan ini ada beberapa jenis lagi ya. Kemudian untuk teknik penilaian penugasan ya, ini yang sangat banyak sekali kontroversi ya di kalangan mahasiswa khususnya ya, ketika mungkin dosennya memberikan tugas-tugas. Nah, jadi sekali lagi penugasan itu adalah salah satu upaya dalam melakukan penilaian. Nah, bentuk instrumen dari penugasan bisa jadi tentunya pekerjaan rumah ya, atau tugas yang dikerjakan secara individu maupun kelompok ya, sesuai dengan karakteristik tugas yang diberikan seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah bagaimana penilaian pengetahuan ya. Jadi ada tahap perencanaan. Yang pertama itu menetapkan tujuan penilaian. Yang kedua adalah menentukan teknik penilaian ya. Jadi yang ketiga adalah memilih bentuk penilaian. Yang keempat bisa jadi menyusun kisi-kisi ya. Jadi dalam melakukan penilaian itu ya harus ada perencanaan yang matang ya. Jadi menetapkan tujuan penilaian. Misalkan kita mau melakukan ujian tengah semester atau ujian akhir semester ya, kemudian kita menentukan teknik penilaiannya seperti apa ya. Bisa jadi tes tulis ya atau tes lisan ya. Kemudian memilih bentuk penilaian dan menyusun kisi-kisi. Itu selanjutnya menulis soal ya, jadi perancang soal ya. Kemudian pedoman penskoran. Jadi pedoman penskoran ini sangat penting ya. Oke. Seperti itu. Jadi inilah tahapan-tahapan dari penilaian pengetahuan ya. Jadi ini sangat penting kalian ketahui ya, khususnya kalian yang menjadi calon guru ya, dalam mengevaluasi proses pembelajaran. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh kisi-kisi tes tulis. Nah, jadi ini contohnya ya. Yang pertama itu terkait materi ketentuan ibadah haji dan umroh ya. Indikator pencapaian, disajikan ilustrasi salah satu amalan dalam ibadah haji.
peserta didik dapat menyimpulkan nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi level kognitif ya dari kisi-kisi tes tulis ini adalah C4. Nah, bentuknya ini adalah pilihan ganda. Nah, contoh instrumen atau contoh soalnya. Pak Kamdun melaksanakan ibadah haji ya pada saat wukuf di Arafah. Pak Kamdun ini dan semua jemaah memakai pakaian ihram. Kemudian jamaah laki-laki mengenakan 2 potong kain yang tidak terjahit ya atau berjahit. Kemudian sedangkan jemaah perempuan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Hal ini berbeda saat orang-orang tidak melaksanakan ibadah haji. Di antaranya mereka terlihat memakai pakaian yang bagus dan beraneka ragam perhiasannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ilustrasi tersebut adalah yang pertama kedisiplinan, B rela berkorban, C kejujuran, dan D kesederhanaan. Kira-kira jawabannya apa? Seperti itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah, untuk pedoman penskoran tes uraian. Jadi, misalkan kriteria penilaiannya ya. Jadi ketika tidak menjawab ya, ketika siswa tidak menjawab berarti skornya 0 ya. Kemudian menjawab tapi tidak sesuai dengan aspek pertanyaan, penalaran atau menarik kesimpulan yang salah. Jadi misalkan skornya 1. Kemudian dapat menjawab hanya sebagian aspek pertanyaan tentang penalaran yang dijawab dengan benar. Misalnya dapat skor 2 seperti itu. Dapat menjawab hampir semua aspek pertanyaan tentang penalaran dan dijawab dengan benar, skornya 3. Kemudian untuk dapat skor 4 ya yang maksimal itu dapat menjawab semua aspek pertanyaan tentang penalaran dan dijawab dengan benar dan jelas, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi itu tadi bentuk kisi-kisi dan ini adalah pedoman penskoran untuk tes uraian. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, tugas mandiri yang pertama untuk kalian. Jadi buatlah masing-masing 2 soal ya dengan kategori lows ya atau low. Itu C1, C2, C3 ya. Dan untuk HOTS-nya, untuk high thinking order-nya itu adalah C4, C5, C6. Jadi silahkan buat 2 soal ya. Masuk yang soal pertama masuk pada kategori C1, C2, C3 dan soal yang kedua adalah masuk pada kategori C4, C5 atau C6 lengkap dengan kisi-kisinya. Jadi model kisi-kisi yang tadi sudah dipaparkan seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya terkait penilaian sikap ya. Jadi kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Nah, untuk taksonomi tujuan afektif ya, ini dirancang ya oleh Krathwohl dan Bloom dan Messier juga ya, dan masih ada lagi ilmuwan-ilmuwan ya. Di sini yang pertama ya, yang tahap pertama mengenai pengenalan ya, dimana ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan suatu situasi, objek atau fenomena. Kemudian untuk tingkat lebih di atasnya, 1 tingkat lebih dari pengenalan itu pemberian respon ya atau responding, dimana di sini berkaitan dengan aktif hadir ya atau berpartisipasi. Selanjutnya step berikutnya yaitu adalah penghargaan terhadap nilai ya. Jadi menerima nilai-nilai atau setia kepada nilai-nilai atau dalam artian memegang teguh nilai-nilai yang ada ya, seperti itu. Kemudian untuk tingkat di atas lagi yaitu pengorganisasian, di mana menghubungkan nilai-nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan seperti itu atau organizing.
Dan step yang paling tinggi adalah pengamalan ya, dimana di dalam pengamalan ini ya, diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi pola hidup. Oke, seperti itu. Selanjutnya mengenai tujuan afektif tadi ya. Nah, di sini yang pertama ya, istilah A1 ya, menerima. Jadi ada kalimat atau kata-kata yang kita bisa gunakan ya dalam membuat soal ya, yang termasuk dalam tingkatan A1, yaitu misalkan memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati ya, seperti itu. Nah, untuk tingkat A2 yaitu menanggapi, bisa kita gunakan kalimat kata ya, seperti menjawab, membantu, mengajukan ya, dan seterusnya. A3, tingkat A3 juga seperti itu, terkait menilai ya. Ada ciri khas tertentu atau ada kata-kata yang bisa kita gunakan ya untuk sebagai ciri bahwa soal yang kita buat itu adalah berada di tingkatan apa gitu, A1 sampai A5 seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah teknik penilaian sikap ya. Berikut ini adalah skema teknik penilaian sikap ya, yang perlu kalian ketahui juga. Oke. Nah, yang pertama itu untuk penilaian sikap ada yang utama dan penunjang ya. Kita bahas yang utama dulu, penilaian sikap yang utama. Jadi adanya observasi guru mata pelajaran ya, yang dilaksanakan selama proses belajar mengajar atau di luar jam pembelajaran. Nah, ada juga observasi wali kelas dan guru BK ya, bimbingan konseling, yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Oke, jadi penilaian sikap yang utama itu berdasarkan observasi guru mata pelajaran dan observasi wali kelas serta guru bimbingan konseling. Nah, untuk penilaian sikap ya yang penunjang di sini terkait penilaian diri ya, dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 1 semester. Dan ada juga penilaian antar teman. Jadi sesama teman kita bisa saling memberikan penilaian. Jadi itu dilaksanakan setidaknya 1 kali juga dalam 1 semester, seperti itu. Selanjutnya terkait bentuk instrumen ya. Nah, yang pertama terkait bentuk instrumen observasi ya. Jadi untuk observasi sendiri ya, instrumen observasi sendiri itu bisa jadi ya. Jadi terbagi lagi, yang pertama mengenai lembar observasi tertutup dan lembar observasi terbuka atau bisa dikatakan dengan jurnal. Kemudian terkait lagi instrumen penilaian diri. Jadi bentuk instrumennya itu bisa dalam bentuk daftar cek atau skala Likert. Dan yang terakhir adalah penilaian antar teman ya. Jadi bisa juga dalam bentuk daftar cek atau skala Likert seperti itu. Jadi ini adalah bentuk instrumen untuk penilaian sikap. Oke, jadi yang utama tadi adalah observasi ya. Kemudian penunjang itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya terkait bentuk instrumen dari penilaian sikap. Nah, contohnya untuk lembar observasi tertutup. Ketika menggunakan lembar observasi tertutup, pendidik menentukan secara sistematis butir-butir perilaku yang akan diobservasi beserta indikator-indikatornya. Jadi ini tidak asing ya buat mungkin adik-adik yang sudah melewati tingkatan bangku perkuliahan ya, karena ketika melakukan penelitian biasanya kita sudah membuat ya lembar observasi. Jadi kita sudah menentukan secara sistematis butir-butir dan indikator-indikatornya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh lembar observasi tertutup ya. Jadi bisa dilihat, jadi ada poin-poinnya ya.
Nah, poin-poinnya di sini nanti kita tinggal memberi centang ya. Jadi ada petunjuknya. Petunjuknya itu berilah tanda centang pada kolom. Nah, di sini ada kolom-kolom yang bisa menilai ya, istilahnya bisa mewakili ya, mewakilkan gitu dalam menilai sikap. Jadi ada di sini yang dipilih selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Contohnya saya bacakan salah satu pernyataan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ya. Jadi di sini kita bisa lihat sikapnya apakah agamawis atau taat ya. Nah, jadi bisa saja kita sendiri yang melakukan observasi itu, ataupun penilaian dari teman, ataupun observasi dari guru tadi, seperti itu ya. Selanjutnya, terkait contoh lembar observasi terbuka. Jadi ketika menggunakan lembar observasi terbuka, pendidik tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, karena pendidik tidak memfokuskan observasi pada butir-butir perilaku tertentu. Dalam melakukan observasi, pendidik tidak menggunakan instrumen baku, melainkan hanya rambu-rambu observasi. Contohnya, seperti ini ya, lembar observasi terbuka. Jadi ada tabel ya, berisikan tanggal, nama peserta didik, catatan perilaku, butiran sikap, atau tindak lanjutnya seperti apa. Atau mungkin ada hal-hal yang betul-betul krusial sekali yang dilakukan oleh siswa, jadi langsung saja dicatat di observasi terbuka seperti itu. Jadi bentuk apa sikapnya dan bagaimana tindak lanjutnya, apakah perlu bimbingan guru konseling atau tidak ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya untuk contoh lembar penilaian diri. Nah, jadi instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pertanyaan sikap positif yang diharapkan dengan kolom ya dan tidak, atau dengan Likert scale seperti itu. Oke, jadi kita langsung lihat contoh lembar ya penilaian diri ya. Jadi ini bisa dilakukan satu kali ya, setidaknya satu kali setiap satu semester. Nah, contohnya seperti ini mirip-mirip ya. Oke, selanjutnya yaitu contoh lembar penilaian antar peserta didik ya. Jadi instrumen penilaian diri dapat berupa lembar penilaian diri yang berisi butir-butir pertanyaan sikap positif yang diharapkan dengan kolom ya dan tidak, atau dengan skala Likert. Jadi contoh yang sebelumnya ya terkait penilaian diri dan observasi itu menggunakan skala Likert ya. Oke, ini contohnya. Oke, jadi ini adalah contoh lembar penilaian antar peserta didik ya. Jadi misalkan contoh yang pertama, pernyataannya itu adalah teman saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, jadi ini penilaian antar teman ya. Jadi teman itu bisa melihat aktivitas kita ya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal bisa dicocokkan bagaimana penilaian teman dan penilaian diri sendiri. Jadi guru juga memiliki lembar observasi ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya terkait penilaian keterampilan. Jadi penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini adalah taksonomi tujuan psikomotor ya. Jadi ada beberapa step juga ya. Yang pertama meniru ya, peniruan itu menirukan gerak yang telah diamati, kemudian menggunakan konsep untuk melakukan gerak, kemudian ketepatan ya, melakukan gerak dengan teliti dan benar, kemudian perangkaian, jadi merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan, dan yang terakhir adalah naturalisasi atau melakukan gerak secara wajar dan efisien. Seperti itu ya. Oke, jadi ini ada pendapat Harrow ya, dan ini Dave ya, seperti itu. Nanti bisa adik-adik pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita mau lihat tujuan penilaian ya, terkait penilaian keterampilan. Jadi untuk penilaian keterampilan ini ada beberapa poin penting ya, diantaranya praktek ya.
Jadi untuk praktek, tujuan penilaian itu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kemudian untuk produk itu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Nah, untuk proyek itu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek ya atau project dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian untuk portofolio ya, sampel karya siswa ya yang terbaik dari KD1 ya pada pembelajaran untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Jadi dalam satu semester. Nah, untuk teknik lain di sini untuk mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikir. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai praktek ya. Nah, jadi tujuannya itu untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan, itu praktek. Kemudian, penilaian menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi, ya. Contohnya, ya, jadi ini praktek sering sekali ya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang perlu ya praktek. Nah, misalkan ini praktek wudu, praktek sholat, dan praktek membaca Al-Quran. Jadi pada saat bangku SD, SMP, SMA ini kita sudah lewati ya, bahkan sampai di perguruan tinggi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk produk ya atau produk itu tujuannya sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat. Jadi ya, salah satunya saya baca itu menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu. Jadi akan ada produk ya. Jadi penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun dari hasil akhirnya nanti. Oke, jadi contohnya membuat mind mapping ya, mading 3G dan mengarang puisi. Nah, ini contohnya untuk penilaian psikomotor ya, khususnya pada produk ya atau produk. Selanjutnya proyek ya, yaitu bertujuan mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, melaksanakan perencanaan ya yang disusun dan melaporkan hasil proyek tersebut. Jadi suatu kegiatan ya untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Contohnya yaitu membuat short movie tentang kerukunan dan toleransi sesuai pesan ya surah Yunus ya. Itu dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan surah Al-Maidah. Oke, sekarang kita lanjut mengenai portofolio ya. Jadi tujuannya di sini adalah untuk menentukan hasil karya dan proses bagaimana hasil karya tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang dapat menunjukkan pencapaian belajar siswa. Jadi penilaian portofolio ini adalah penilaian berkelanjutan ya berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif ya, integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Oke, tipe portofolio yang pertama ada portofolio dokumentasi, ada portofolio proses, dan ada portofolio pameran. Nah, dan untuk teknik lain yaitu untuk mengukur keterampilan dalam ranah berpikir yang abstrak ya, yaitu bisa membaca, menulis, menyimak, dan menghitung. Dan dapat juga teknik lain ini seperti tes tertulis. Oke. Nah, misal menyusun makalah. Jadi sering sekali ya kalian mungkin mengalami diberi tugas itu membuat makalah ya, seperti itu. Berarti dia masuk dalam teknik lain. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya.
Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.